Sekarang biarlah nanti hakim pra peradilan yang menilainya, ya, dikuatkan dengan pembuktian dan pemohonnya sendiri tentang hal yang. Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun memutuskan untuk mengizinkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hadir dalam sidang pra-peradilan kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong diizinkan untuk memberikan keterangannya secara daring. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, sebelumnya meminta agar kliennya dapat hadir langsung dalam persidangan. Namun jaksa berpendapat bahwa tidak ada urgensi untuk menghadirkan Tom Lembong secara fisik. Setelah terjadi perdebatan sengit di awal sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi, hakim memutuskan bahwa Tom Lembong boleh hadir secara daring. Oke. Ya, terima kasih. Ya, akhirnya alhamdulillah keterangan dari Pak Thomas Lembong diizinkan untuk disampaikan di persidangan besok. Ya, walaupun memang tidak hadir secara langsung tapi diizinkan melalui Zoom, itu bagi kami sudah cukup lah. Artinya bisa Pak Tom Lembong menyampaikan situasi pada waktu proses di kejaksaan. Ya. Lalu tadi memang juga agak sedikit terjadi ketegangan sedikit mengenai tentang tadi bukti-bukti ya. Jadi tadi bukti-bukti itu kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan tadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Ya, jadi kami bisa memeriksa semua. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, bahwa dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017, audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, dalam audit ini dijelaskan ada kesalahan administrasi oleh dirjennya dan direkturnya dan minta diambilkan tindakan. Tapi tidak ada tentang kerugian negara dan tidak ada kesalahannya Pak Tom Lembong dalam persoalan ini. Ini audit BPK yang resmi. Sehingga kalau ini diulang lagi nggak bisa. Dan kalau dikalahkan dengan BPKP nggak bisa juga. Tetapi yang menarik tadi audit BPKP juga belum. Baru tadi ada penugasan-penugasan kepada BPKP. Lalu yang kaitan dengan expose. Jadi tadi ditunjukkan ada kejaksaan melakukan expose. Di situ ditulis tentang kebijakan yang keliru. Nah ini, kebijakan yang keliru. Jadi ini hati-hati nih buat menteri-menteri yang lain. Jangan sampai keliru mengambil kebijakan. Bisa pidana akibatnya. Karena ini kebijakan yang keliru. Jadi belum ada di situ dijelaskan tentang perbuatan melawan hukumnya apa, mens reanya apa dalam eksposisi tersebut. Ini juga hal yang menarik bagi kami. Artinya hanya bicara kebijakan. Ingat, kebijakan itu domainnya hukum administrasi negara, bukan domainnya hukum pidana. Lanjutan sidang pra-peradilan atas permohonan dari tersangka Bapak Thomas Terkasih Lembong. Ya, kemarin kami selaku termohon sudah menyampaikan jawaban atau keterangan seluruh poin-poin yang atau dalil yang disampaikan dalam permohonan itu sudah kami sampaikan dalam permohonan kemarin. Ya, kemudian hari ini agendanya pembuktian. Jadi dari termohon maupun pemohon menyampaikan bukti-bukti terkait dengan permohonan maupun jawaban dari pemohon. Nah, ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam jawaban itu. Yang pertama terkait dengan permohonan yang tidak ditandatangani. Kemarin kan kami sampaikan ya. Ini bukti bahwa kemudian permohonan ya Rapid itu tidak ditandatangani. Nah, ini sangat penting kaitannya dengan pembuktian atau keabsahan siapa sebetulnya pihak yang memohon. Karena ini kan bisa saja ada pihak-pihak tertentu misalnya kan. Nah, yang kedua kaitan dengan ini kan materi pemeriksaan yang dimohonkan kan ada 2 poin kan. Yang pertama terkait dengan penetapan tersangka, yang kedua dengan terkaitan dengan penahanan. Nah,
seluruh prosedur ya terkait dengan penetapan tersangka kami sudah sampaikan dalam jawaban. Tadi juga sudah kami sampaikan bukti-buktinya, mulai administrasi penyidikan, kemudian tahapan mencari alat bukti, termasuk tadi kami sudah sampaikan ada 122 saksi yang sudah diperiksa, ya diantaranya tadi kami sudah sampaikan 29 BAP saksi-saksi yang sudah kami periksa dan pembuktian lain tentunya yang kemudian menggambarkan bahwa semua proses dalam rangka penetapan tersangka sudah dilakukan ya oleh penyidik pada Jampitsus, termasuk proses penahanan. Ya. Itu poin-poin yang yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Hakim akan mendengarkan keterangan Tom Lembong sebagai pemohon dalam gugatan ini dan menilai apakah ada urgensi dari keterangannya. Sidang ini merupakan sidang ketiga dalam gugatan pra-peradilan terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 dengan agenda penyerahan bukti.